Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji, generasi cerdas, generasi Qur'ani. Nah, saya di rumah para shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Dan tentunya mari bergabung bersama kami dalam program Ayo Mengaji. Pembahasan kita pada hari ini yakni Quran surah Az-Zariyat dimulai dari ayat ke-28 sampai dengan ayat ke-36. Nah, jadi pembahasan kita pada hari ini membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di mana Nabi Ibrahim mendapatkan tamu, yakni mereka adalah malaikat. Di mana ketika kedatangan tamu, Nabi Ibrahim menghidangkan anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu Ibrahim menyuruh mereka makan, tetapi tentu mereka tidak makan karena mereka adalah malaikat. Nah, sesungguhnya ini adalah sebuah contoh yang baik di mana kita memuliakan tamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sesungguhnya di ayat ke-28 ya, maka Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Jadi ketika Nabi Ibrahim menyuruh mereka tidak makan, mereka tidak makan, diam saja. Maka Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Di ayat ke-28 ini disebutkan ya, fa'aujasa minhum khifah, ya. Lalu para malaikat berkata, qalu la takhaf. Mereka berkata, jangan takut. Fabasyarnahu bighilamin alim. Bahwasanya kata ini mereka akan memberi kabar gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran seorang anak yang alim. Itu di sini adalah yang bernama Ishak. Lalu di ayat ke-29 fa'aqbala timra'atuhu fi sarrah fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Kemudian istri Ibrahim itu datang ketika mendengar bahwasanya mereka akan diberikan seorang anak dengan memekik ya, dengan tercengang. Lalu dia menepuk wajahnya sendiri ya, sebagai bentuk ekspresi nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin. Seraya menepuk wajahnya sendiri dengan berkata ya, wa qalat ajuzun akim. Dia berkata, aku ini seorang perempuan yang tua, yang mandul. Lalu para malaikat ini berkata, qalu kadzalik. Ya, qalu, lalu para malaikat ini, orang-orang ini berkata ya, qala rabbuki ya, demikianlah ya Tuhanmu berkata, kata para malaikat, Tuhanmu berfirman, qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Ya, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, jadi mereka menyampaikan pesan dari Allah dengan mengatakan qala rabbuk. Ya, begitulah apa yang dikatakan Tuhanmu. Ya, karena membalas ketidakpercayaan daripada istri Nabi Ibrahim tadi. Ya. Nah, jadi ini adalah sebuah kisah yang luar biasa, bahwasanya ya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah cukup mengatakan kun fayakun sesungguhnya. Ya, jadilah seorang perempuan tua yang mandul, ketika Allah berkehendak maka dia akan hamil. Ini contoh daripada Ibrahim. Lalu Ibrahim diberikan anak yang bernama Ishak dari istrinya ini. Nah, ini kisah yang luar biasa. Yang pertama tadi di mana Allah mengajarkan kepada kita ketika Ibrahim memberikan makanan yang terlezat di rumahnya, yakni anak sapi gemuk yang dibakar kepada tamunya sebagai bentuk memuliakan tamu. Karena di dalam hadis Rasulullah disebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi barang siapa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Ini yang dicontohkan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, itu kurang lebih makna yang terkandung dari pembahasan kita pada hari ini. Sekarang kita akan mengkaji ayat demi ayat secara ilmu tajwidnya. Setelah itu nanti kita minta teman-teman kita ada di studio untuk membaca menjadi sampel. Oke, baik. Silakan dibuka ya teman-teman di studio di ayat ke-28. Kita baca dua ayat terlebih dahulu, pada ayat ke-28 dan ayat ke-29. Dari Selfie ya. Silakan Selfie. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام حليم فأقبلت امرأته في سرة فصقت وجهها وقالت عجوز عقيم. Oke, baik. Silakan, Alesya dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aujasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Oke. Silakan. Siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aujasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Oke, silakan Novelia terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Oke, baik. Nah, sekarang kita bahas ya. Yang pertama, teman-teman di studio perhatikan jangan sampai ada huruf-huruf yang terayun ya ketukannya ya, itu dianggap panjang. Nah, yang kedua nanti kita bahas ada beberapa makhraj huruf yang kurang pas ya, yang mungkin perlu kita review ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aujasa minhum khifah. Nah, di sana perhatikan khi ya, bukan hi. Khi itu huruf khi. Fa'aujasa minhum ya, pertama itu izhar halki, yang kedua izhar syafawi. Jadi udah pas ya. Dia dibaca jelas. Fa'aujasa minhum khifah. Boleh nggak berhenti di sana? Boleh, karena dia qaf dan lam ya. Waqaf diutamakan. Kalau mau lanjut juga boleh, nggak apa-apa juga. Tapi tentu memang lebih baik berhenti. Tapi karena terlalu pendek, ya boleh dilanjutkan. Fa'aujasa minhum khifatan qalu tanqa. Di sana ada fathatain bertemu dengan huruf qa ya. Fathatain bertemu dengan huruf qa. Jadi ikhfa dia. Jadi di sana itu ada ikhfa. Ikhfa dibaca samar ya, dibaca samar. Samar di situ bunyinya, tapi dia tetap ditekan selama 2 harokat atau setara dengan 1 alif, 2 ketukan ya.
khifatan qalu la takhaf. Ya, qalu la takhaf. Jadi qalu la itu sama timbangannya ya. Jangan sampai ada yang lebih panjang atau yang ada yang lebih pendek. Lalu fabasyaru, syaknya perhatikan, fabasyaru. Nah, jadi biarkan dia ngalir ya. Fabasyaruhu bighulamin alim, gitu ya. Wabasyaruhu, syaknya, jadi biarkan dia ngalir. Jadi ketika ada tasdid itu habiskan dulu ya. Wabasyaruhu bighulamin ya. Min'a idhar ya, idhar halki. Jadi jelas dia. Bighulamin alim. Berarti di ayat ke-28. Lalu pada ayat ke-29 ya, fa'aqba, qoknya perhatikan ya, qalqalah, jangan fa'aqbalati. Fa'aqbalatim, ya tipis saja karena dia qalqalah sugro, kecil ya. Fa'aqbalatim, tapi tetap dipantulkan, jangan fa'aqbalatim ya. Qaqiqu baqqa fa'aqbalatim ra'atuhu fi sar ya, tihu fi sarratin fa. Di sana kembali kita bertemu dengan ikhfa. Kok kenapa sering bertemu ikhfa? Ya karena memang hurufnya banyak dibanding dengan huruf hukum yang lain. Fi sarratin fasokkat. Hati-hati di sana ya. Fasokkat, sok. Di sana ada kaf tasdid. Fasokkat ya, mampir dulu huruf kafnya karena ada tasdid. Fasokkat wajhaha wa qalat, koknya panjang, ada alif di sana. Wajhaha wa qalat ajuzun. Ya, jadi di sini haknya ada dua, wajhaha, hak satunya pendek, ya satunya panjang. Wajhaha wa qalat, taknya perhatikan, tatitu bats wa qalat ajuzun. Nah, ajuzun di sana ada dhammatain, huruf zainya itu tandanya dhammatain bertemu dengan huruf ain. Ajuzun. Jadi ajuzun di sana ada idhar ya, idhar halki. Jadi kita baca jelas di sana. Ajuzun aqim. Nah, jadi berhenti di ayat ke-29. Nah, jadi pemirsa di rumah, di sini ada hukum idhar yang cukup banyak ya. Tentu harus kita pahami izhar itu hurufnya apa? Alif, ha, kha, ain, ghim, dan ha. Nah, tentu masih banyak hukum-hukum yang akan kita kaji, akan kita bahas, tetapi kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Quran.